ada Mas Ahmad Fauzi, ada Mas Badrul Zaman, ada Mbak Bari, ada Mas Mul, Mbak Ikhwana, Mas Deko Strita, dan Mas Congput. Oke, rekan-rekan Pancing Explorer, eh, kemarin malam tanggal 25 November 2023, Mas Andi dan Mas Mul menyelenggarakan pameran lukisan berdua. Kita mengucapkan selamat berpameran, sukses ya. Semoga ini menjadi langkah yang signifikan untuk menapaki dunia seni rupa lebih kuat lagi, lebih mantap lagi. Nah, untuk itu tentu saya nggak salah ya kalau saya tinggal diam jika menemukan hal-hal yang kurang standar di dalam perhelatan pameran itu, meskipun itu kelihatannya sepele. Uh, saya ingin membahas tentang poster pameran atau banner atau spanduk ya, yang posternya dipakai banner atau spanduk pameran eh, pamerannya Mas Mul dan Mas Andi yang berjudul Omah-Omah. Eh, ini adalah persoalan-persoalan eh, tampilan visual di dalam suatu event. Ini terkait dengan branding dan ini penting karena tampilan dari suatu perusahaan, suatu event eh, atau seorang personal gitu, itu sangat berpengaruh ya. Bagaimana menampakkan profesionalitas dari suatu entitas yang diwakili oleh tampilan visual itu. Tampilan visual khususnya desain komunikasi visual. Perusahaan-perusahaan ya, baik perusahaan makanan, perusahaan transportasi, semuanya tidak bisa lepas dari persoalan desain komunikasi visual yang itu merupakan tampilan, yang itu merupakan wajah dari suatu yang kita wakili. Nah, untuk itu pameran seni lukis pun ya, meskipun kita bukan orang desain ya, kita bukan desainer, itu akan berhubungan erat dengan tampilan-tampilan desain. Yang ini ya, coba bayangkan teman-teman, jika ada perusahaan gede lah, apa ya contohnya lah, Honda misalnya ya, mobil Honda, perusahaan gede. Tetapi ya, tampilan posternya, tampilan iklannya, tampilan visualnya itu tidak profesional, tidak digarap dengan artistik, itu pasti akan mempengaruhi image ya, mempengaruhi cita yang itu nanti akan tergambar di dalam branding diri kita. Tentu yang namanya desain komunikasi visual ya yang ditampilkan di publik itu akan dilihat publik dan itu akan mempresentasikan siapa kita ya. Alhamdulillah ini Mas Congput sudah hadir dan saya harus sampaikan ini ya agar teman-teman ke depan bisa membuat poster yang lebih artistik, yang lebih mengena ya, sehingga tampilannya tampak elegan. Eh, Teman-teman, kenapa saya tidak sampaikan pas acara itu menjelang acara ya? Memang saya tidak pengen eh, me, kalau sedang berjalan gitu ya, ya kalau masukan itu sudah sudah tahu terus menjelang akhir nanti malah ini ya mengganggu ritme kerja yang sedang berjalan gitu ya. Biar saja saya biarkan toh ini juga pameran yang perdana ya untuk Mas Mul dan Mas Andi setelah maksudnya pameran perdana yang dikelola sendiri, maka ya wajar ya kalau ada seperti itu dan ya inilah fungsinya kampus ya, inilah fungsinya akademisi seni. Jadi bisa mendiskusikan hal itu ya dengan tanpa emosi benci atau yang lain, tetapi memang didiskusikan agar ke depan baik Mas Mul maupun Mas Andi
dan juga teman-teman lain ketika melakukan pameran itu tampilannya juga menarik ya. Nah, untuk itu kita lihat dulu ini ke posternya Mas Mul ya. Ini posternya Mas Mul dan Mas Andi pameran kemarin sudah nampak belum? Nah, ini ya. Uh, Dua lukisan ini Mas Mul sama Mas Andi sudah hadir belum ya? Semoga mungkin ya sedang sibuk ya di sana. Tapi nggak apa-apa nanti minta tolong Mas Mul dan Mas Andi di ini ya di apa diikuti ya kuliah ini. Uh, ini dua lukisan ya, lukisannya Mas Mul dan Mas Andi ya, karena pameran berdua dua lukisan yang ditampilkan. Terus tulisannya Omah-Omah, Macan Galeri, Pameran Duo, Andi Asrianto, Mall 25-30 November 2023. Saya yang pertama tidak akan membahas tentang isinya, tetapi akan membahas tentang visualnya ya. Nanti isinya tetap kita bahas, tetapi yang paling penting adalah visualnya. Oke, Mas Kesita juga sudah di kelas ya. Malam Pak Denny dan kawan. Izin Pak sedang OTW ke Jakarta. Oke, Mas Gus cerita. Nah, teman-teman, apa yang perlu ditampilkan di dalam satu poster pameran atau poster pada umumnya ya, yaitu tulisan informasi yang jelas yang tidak saling bersaing dengan karya. Karya itu menjadi unsur visual yang penting. Terus tulisannya itu tidak bersaing dengan gambarnya, tetapi saling mendukung. Tulisan ditempatkan di layout sedemikian rupa tidak saling mengganggu ya. Jadi gambarnya tidak mengganggu tulisan, tulisannya tidak mengganggu gambar. Nah, saya sudah mencoba carikan beberapa poster pameran yang nanti akan kita telaah. Terus nanti kita kembali lagi ke poster pamerannya Mas Mul dan Mas Andi. Nah, misalnya ini ya. Ini Pablo Picasso, retrospektif, museum dan sebagainya, tanggal dan sebagainya. Coba perhatikan, ini enak ya, sederhana posternya. Pertama adalah karya yang ditampilkan apa adanya, terus tulisan yang besar tanpa bersinggungan dengan karya. Jadi tulisannya itu akan tampak jelas, karyanya juga tidak dirocoki oleh tulisan. Nah, ini juga ya. Ini menampilkan banyak karya bahkan, tetapi tulisannya pun tidak bersentuhan langsung dengan karya. Tulisannya tidak saling tumpuk menumpuk, kecuali tulisan yang memang tidak terlalu urgen ya, tidak terlalu urgen info-info yang harus segera dibaca. Jadi begini ya, teman-teman ya, filosofi tentang poster itu adalah poster itu ditempatkan di dalam tempat yang, nah ini unik nanti saya bahas tersendiri ya. Poster itu ditempatkan, sebentar, ini nanti terakhir saya bahas ini. Oke. Nah, ini ya. Poster itu ditempatkan pada tempat yang banyak publik, tetapi publik itu tidak memiliki banyak waktu untuk melihatnya, sehingga harus tampak jelas ya. Tulisan informasi yang dimunculkan di sana itu mesti tampak jelas, tidak bingung ketika dibaca. Orang membacanya itu tidak merasa bingung. Contohnya misalnya, kalau dulu itu poster itu dipasang di perempatan, di traffic light. Kalau ada poster dipasang di traffic light yang membaca adalah pengendara, yaitu dia hanya punya waktu yang sangat singkat ya. Kalau taruhlah dia pas ke sana lampu hijau apalagi ya, itu akan semakin singkat. Maka harus cepat dibaca ya. Jadi orang lewat kalau dia melihat poster,
harus mengamati dulu, kelamaan di situ ya ditebrak belakangnya. Jadi harus yang segamblang mungkin ya tulisannya, tidak direcoki oleh visual. Nah sekarang poster ada di mana? Sama aja kan, di tempat yang butuh publik itu hanya punya waktu sedikit untuk melihat, yaitu sekarang di medsos. Medsos scroll 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 begitu, itu eh, akan punya waktu yang sangat sedikit ya, dan dia akan bersaing dengan apa dengan tampilan-tampilan yang lain. Nah, alhamdulillah ini Mas Mul sudah datang. Selamat malam Pak Denny dan rekan-rekan semua. Mas Mul, ini penting, ini sedang membahas Mas Mul ya, sedang membahas posternya dan juga yang dipakai untuk baliho, banner atau spanduk yang ada di Mas Mul ya. Nanti bisa kalau sekarang langsung di pas pertemuan ini, nanti bisa diulang ya depan mengapa kita perlu membahas atau perlu membuat poster, perlu membuat banner yang seartistik mungkin, seenak mungkin ya dalam ini kerja-kerja desain komunikasi visual ya. Tetapi kita mesti tahu kalau toh ini digarap oleh desainer, kita harus mendirect seketat mungkin ya. Saya sekarang sedang membuat pameran maestro kaligrafi Saiful Adnan, itu ketat sekali menempel desainernya ya, karena harus tampil dengan seelegan mungkin. Poster yang tidak elegan itu memberikan kesan bahwa wah ini pamerannya kok ini ya, wah ini. Nah ini posternya ya terus terang kesannya apa ya, yo ya tak nganggo bahasa keras ra ya desit ya, posternya desit. Pamerannya keren ya, pamerannya Mas Mul, pamerannya Mas Andi, tampilannya, karyanya keren, bagus, menarik ya. Di display dengan menarik juga, yang lukisan-lukisan asik dinikmati, tetapi poster ini elek banget ini posternya. Posternya jangan terus terang Mas, warek tenan Mas. Nah, sekarang kita lihat ya, poster-poster itu eh, bagaimana antara gambar dan tulisan itu tidak saling bersaing. Jadi tulisan itu mudah dibaca, dia cenderung menampilkan tulisan yang sederhana kecuali pada judul. Tulisan yang sederhana ya, itu umumnya itu hanyalah tulisan yang tanpa sirip ya, tulisan yang tanpa sirip yang apa ini? Uh, tulisan yang tanpa sirip yang tulisan yang aneh itu hanya pada judul ya, misalnya artnya ini problem utamanya ya, Mas Mul dan Mas Andi. Oke, tulisan omah-omahnya enak ya, tapi tulisan macan galeri pameran duo Andi Adrianto Mul 2530 ini satu ya masalahnya. Dia saling bersaing dengan lukisannya, tumpuk menumpuk nggak jelas pertama. Yang kedua, tulisan atau font ya, font type yang dipakai Macan Galeri Pameran 2 ini itu tidak enak ya, ini kayak tulisan resmi untuk bikin untuk bikin surat ya, ini kayak Time New Roman. Pakai tulisan yang cenderung sederhana ya, tulisan yang cenderung sederhana karena lukisannya itu sudah kompleks, lukisannya sudah menarik ya, maka tulisan atau font size-nya itu memakai bentuk atau gaya yang cenderung sederhana ya. Kecuali judulnya art show. Nah ini kita perlu memperhatikan hal ini ya. Terus bagaimana menyusun besar kecilnya itu juga perlu ya. Misalnya omah-omah pamer yang penting apa misalnya ya. Paling penting omah-omah, oke. Pameran duo dengan Macan Galeri itu penting mana? Ya penting pameran duo Andi Asrianto Mul, maka Macan Galerinya itu kecil aja. Jadi
kalau standarnya pameran duo Andi Asranto Mall, Omah-Omah, Macan Galeri 25-30 November. Nah, itu kan Macan Galeri ini kecil aja, 25 sampai 30 kecil aja. Dan biasanya ada info Macan Galeri itu alamat ya. Paling enggak orang seperti ini bingung ya kalau misalnya yang menerima undangan ini orang Surabaya, itu Macan Galeri dia ke Selalu museum macan gitu kan, modern art contemporary modern museum of art, apa macan gitu, aku pernah ke sana, museum of art contemporary and apa Nusantara, lupa saya. Ada museumnya, ada kontemporarinya, N-nya itu A-nya art, N-nya Nusantara. Nah, museum macan galeri mana? Jogja paling enggak ya, paling enggak Jogja ya. Jadi ada alamatnya, sehingga orang mencari itu lebih gampang ya. Syukur kalau ini poster utama ya, ditulis siapa pembukanya, siapa kolektornya ya. Kita menghormati kolektor juga kan, kan ada penulisnya ya, kolektor, kurator atau sorry bukan kolektor ya, sorry kurator atau penulisnya lah, paling tidak kan di katalog kan ada penulis atau apa eh, penulis atau kuratornya. Nah itu bagus juga ya ditulis, atau logo galerinya misalnya ya. Yang penting lagi lah, misalnya itu hal-hal yang lain ya, yang berbeda. Tapi yang pengen saya katakan bahwa eh, eh, tampilan visualnya ini sama sekali nggak enak. Nah, ini eh, contoh ya, lukisan tulisannya sederhana ya. Judulnya besar, ini fontnya biasa, ini gambarnya banyak, tulisannya jelas gitu ya. Nah, ini mulai poster-poster yang unik ya, yang apa menggambarkan, uh, menggunakan bahasa-bahasa visual ya. Ini yang apa yang standar lah ya, standar. Nah, ini kan wayang misalnya, wayangnya ya udah lukisan gambar wayang, terus tulisannya ya kita kasih ruang kosong juga. Penting ini ruang kosong agar tidak uyel-uyelan. Tanpa ruang kosong, uyel-uyelan. Ini kan nggak ada ruang kosongnya ini kan, karena semuanya karya. Nah, ini misalnya, ini sederhana ya. Ini sangat sederhana, tetapi jelas ya. Backgroundnya abstrak, tulisannya dikasih blok itu aja. Itu enak ya. Oke, Mas Mul, siap Pak untuk pembelajaran saya. Iya, maksudnya bukan yang untuk ini ya. Kan Mas Mul, Mas Andi kan akan pameran tunggal ya. Kita diskusikan benar ya, kita diskusikan benar posternya, kita diskusikan juga misalnya spanduknya gitu ya, agar tampilannya lebih menarik ya. Mbak Bari ya hadir Pak, izin tidak mengirimkan karya dulu. Oke Mbak Bari J. Mas Andi nang iki aku dikumbah dewe. Iya piye, nek aku ora omong gak malah salah ya. Nek aku ora omong tak sokke kae wah kayak jare pancen explorer wis kuliah kok gawe poster ae kok ngono. Lagi piye ya, Cal? Ya ini kewajiban saya lah. Saya berkewajiban untuk ngomong ya, biar ke depan. Tapi sengaja saya nggak ngomong duluan ya, pas pas persiapan. Aku ngerti ya persiapan ini mesti stres. Nah, kalau persiapan seperti itu pusing ya kalau apa direcoki dengan seperti ini kan, malah aku bingungi, malah puter apa pusing karena poster kan ya, malah ora apik juga ya. Ya wis ora apa-apa lah, ben mlaku toh, ini juga pameran perdana lah ya untuk Mas Mo dan Mas Andi yang dikelola sendiri. Ke depan ya untuk pameran tunggal dipersiapkan bener ya. Oke, ini ya mulai apa dengan tema-tema yang unik ya. Tapi yang jelas antara tulisan dengan gambar itu tidak saling menegasi ya, tidak saling mengganggu. Ini tulisannya sederhana, gambarnya sederhana. Ruang kosong diperhatikan ya. The right word
at the right place is an art. Nah, ini kan plesetan dari the right man in the right place. The right word at the right place is an art. Nah itu ya, sangat sangat enak ya dilihat, itu enak ruang kosongnya itu terasa enak. Nah, ini kan misalnya kan gambar itu dihormati ya. Gambar itu dihormati, orang malah dirusak ya. Wes gambare Mas Andi karo Mas Mul dijojorke teblak-teblak, ditumpuki karo tulisan fone waton lagi kan yo kian parah ya. Gitu ya. Tapi ya ora apa-apa kan belum ada kuliah tentang ini kan, makanya sekarang ada ini ya, biar besok teman-teman kalau bikin ya enak. Ini kan wah ruang kosong enak, tulisannya ya ala kadarnya lah, tulisannya dibikin sing ya fontnya dipilih bener-bener ya. Gitu, untuk itu teman-teman, saya membuat tugas yang ini ya, tentang tugas 65 ini, buatlah poster pameran dengan keterangan sebagai berikut ya, pakai video ini maksudnya ya. Nah, silakan teman-teman, Mas Mul yang mau pameran tunggal, Mas Andi yang mau pameran tunggal, Mbak Bari yang juga mau pameran tunggal, demikian juga Mas Ahmad Fauzi yang mau pameran tunggal, atau Mas Kusrita yang ingin pameran bersama, atau Mbak Ikhwana, atau semuanya ya, Mas Badrul Zaman, Mas Congput, semua mahasiswa Painting Explorer Channel, silahkan dimanfaatkan sebelum di launching posternya ya, bisa kita diskusikan di kelas ini. Silahkan diupload di tugas ke-65 ya, tentang poster pameran. Oke, itu teman-teman, saya baca ya, siapa lebih membara ke depan. Oke, sip ya. Baik, saya cukupkan ya. Ini masalah poster cukup. Nanti Mas Andi suruh Mas, suruh ngikuti, mosok sampean dhewe sing panas kupinge lah ya ora ya. Mas Andi juga. Wah, Mas Andi di WA kayak dikumbah Pak Deni kayak. Oke, ini karyanya Mas Andi ya. Nah, sekarang selain itu ada Japri ya, dari Mas Japri dari Mas Ahmad Fauzi ya, dari Mas Ahmad Fauzi ya, langsung aja di sini ya. Hari ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Bukan ya. Apakah dalam ilmu tulis menulis ada batasan narasi dan juga jenis narasi? Masalahnya kami di Painting Explorer hampir rata-rata di narasi. Ketika bernarasi sering belat-belit ya modelnya, berbelit-belit mungkin ya, belat-belit kesana kemari dan lompat-lompat ke narasi lainnya, sehingga dalam bahasa visual menjadi kurang terbaca, sehingga narasi yang mau jadi pusat perhatian tidak terlalu jelas bagi ilmunya ya Pak. Oke, apalagi Bapak berpengalaman bidang tulis menulis. Baik, begini teman-teman ya, kita langsung lihat, praktekkan lagi ya, kita praktekkan, kita lihat ya, kita praktekkan dengan melihat karyanya Mas Ahmad Fauzi dan juga Mas Andi nanti ya. Ini karyanya Mas Fauzi. Saya baca dulu narasinya. Ini karyanya ya. Oke, karyanya menarik ya. Kita baca. Judul Pemikiran Rusuh. Bismillah. Judul Pemikiran Rusuh 77133 cm, wali ini cm. Akrilik kolase kain kafe cukur di kanvas. Subjek materinya pemikiran makhluk. Lukisan ini terinspirasi dari obrolan ketika bekerja saat dimana customer cukurnya itu anak muda yang menjadi anggota geng motor. Sampai tibalah di pertanyaan saya kepadanya, apakah kamu bangga menjadi geng motor?
Dia menjawab, iya jelas, dengan ekspresi merasa dirinya benar dan gagah. Lanjut saya bertanya, apakah yang menjadi visi atau tujuan geng motor? Visi mungkin ya. Apakah yang menjadi visi atau tujuan geng motor? Dia menjawab, ingin menguasai dunia, sampai dunia itu takluk di bawah genggaman dan senjatanya. Hahaha, spontan saya tertawa dengan kebingungan. Lalu saya berpersepsi, wah ini pemikiran rusuh. Menurutku bukan hanya rambut yang ada di luar kepala yang meski dipotong, tapi pemikiran yang ada di kepalanya. Ini menarik ya istilah yang terakhir ini ya. Bukan hanya rambut yang ada di luar kepala yang mesti dipotong, tapi juga pemikiran yang ada di dalam kepalanya. Menarik ini ya. Nanti saya beri tip-tipnya menulis narasi yang ini bisa diterapkan oleh teman-teman yang lain ya, yang narasinya juga masih kadang nggak nyambung. Saya pakai tafril 2 layangan dengan menyatu dengan saya pakai tafril 2 layangan yang menyatu dengan maksud tanda dari 2 pemikiran. Mohon arahannya, Pak. Maksudnya tafril dengan 2 layangan ini gimana? Salah sebelum saya ke sana ya, saya tak kasih ini dulu ya, komentar tentang tafril. Tafril itu bidang gambar, Mas. Kalau ini kan tafrilnya kanvas kan, kanvas 77 kali 133 cm kan, bidang gambar. Kalau layangan ya udah ngelukis layangan itu ya, yang dilukis ya layangannya itu kalau tafrilnya layangan. Jadi bukan bidang yang bukan bidang dalam pengertian shape ya, tetapi tafril itu ya bidang lukisan yang dilukisi itu, material yang dilukisi itu, entah itu kertas ya, bisa kanvas, bisa panel kayu gitu ya. Jadi bukan tafril, saya memakai bentuk boleh, saya memakai bidang boleh, saya memakai wujud 2 layangan boleh, yang menyatu dengan maksud tanda dari 2 pemikiran. Baik, tapi yang lebih penting ditanyakan Mas Fauzi adalah bagaimana membuat deskripsi, bagaimana membuat deskripsi atau narasi dari satu karya seni. Saya pakai apa ya? Kalau pakai ini masih kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Oke. Nah, baik. Semoga kelihatan. Oh, jadi kayak gini. Oke. Gede-gede aja ya, biar jelas. Baik, cara membuat narasi lukisan ya. Sekarang kisi-kisinya dulu ya, kisi-kisinya dulu. Pertama, narasi atau tulisan atau deskripsi dari suatu karya itu menggunakan bahasa ya, bahasa yang ini ya, cenderungnya formal, bahasa yang simple, formal ya. Maksudnya formal itu bukan seperti ini ya, bukan terus seperti bahasa tulisan ya. Bahasa standar ya, memakai bahasa standar, cenderung formal ya, dalam pengertian formal. Bukan puisi ya, Masmur kadang masih puisi ya. Bukan juga prosa, Nah, tadi kan jenis prosa ya, yang tanya jawab dan sebagainya. Ini narasi lukisan secara standar ya. Seniman kan biasa membuat hal-hal yang tidak standar ya.
hal-hal yang pengen melawan dari standar itu biasa, seniman melakukan itu nggak apa-apa ketika itu memang menjadi konsepnya. Tetapi apa yang saya bahas ini misalnya ya, ketika teman-teman dalam perkuliahan atau teman-teman sedang mengikuti open call pameran atau teman-teman sedang berkompetisi ya, memakai ya bahasa yang standar, bukan puisi, bahasa standar, sederhana ya, sederhana itu mending SPO gitu ya, subjek predikat objek, nggak perlu memakai apa susunan yang rumit dengan ada apa anak kalimat yang bertingkat-tingkat ya, nggak perlu ya, pakai bahasa yang standar, bahasa yang sederhana ya, bukan puisi, bukan prosa ya, malah bikin puisi itu enggak ya, bukan sedang bercerita ya. Terus susunannya itu uh, terdiri ya, terdiri dari satu nggak apa-apa ya, tapi ya wajarnya ya, wajar ya. Terdiri dari 3 hingga 5 kalimat ya, kalimat 3 hingga 5 kalimat, sederhana aja. Terus ini bisa pindah. Nah, kalimat pertama ya, ini diandikan 3 ya. Kalimat pertama tentang kalimat pertama tentang hal yang diangkatnya, hal yang diangkat atau hal yang dibahas ya. Ini berarti kalau dalam bahasa kita adalah subjek, matter, atau konten ya, atau konten. Terus yang B, kalimat selanjutnya. Nah, ini penting ini. Kalimat selanjutnya adalah ya, hubungan ya, hubungan hubungan apa, deskripsi dengan visual yang ditampilkan atau adalah keterangan tentang visual ya, keterangan tentang visual yang diangkat ya, visual yang dibuat, itu aja, sederhana. Tidak perlu apa membahas tentang yang lain ya. Kalau toh misalnya jelebret itu ya, apa ke tempat lain itu bisa begini. Nah, misalnya ya teman-teman, kalau kita ngomong tentang gimana ini caranya membuat mengedit, bisa gambar nggak ya? Ini apa ini? Nah, nggak bisa ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Intinya gini, kalau kita ngomong ya, ngomong sesuatu gitu ya, itu gini aja, saya pakai tangan aja. Gini, kalau kita ngomong sesuatu ya, ngomong tentang sate misalnya, cara membuat sate, itu ya di sini aja ya, di sini nih ya, di tempat cara membuat sate. Keluar dikit boleh ya, keluar dikit dari cara membuat sate. Tapi orang coba belas satu banget gitu kan. Um, Kalau segera udah keluar kembali lagi. Misalnya cara membuat sate itu begini ya, sate kambing ya, dari daging kambing dikasih bumbu ini, dibakar dan sebagainya. Nah ini contoh yang delewer ke jauh ya. Cara membuat sate kambing. Sate kambing ditusuk dengan bambu. Bambunya itu dicari bambu yang tua. Bambu yang tua itu bagusnya ditanam di pinggir sungai. Bambu yang tua di pinggir sungai itu perlu 5 tahun untuk tumbuh menjadi baik. Carilah bambu yang main ngomong sate sih, ini ngomong bambu, rasido-sido kan gitu kan. Jadi ngomong sate sidik wae. Nah, apalagi teman-teman, yang sedang kita bahas adalah bahasa visual. Kalau kita bisa menggunakan bahasa visual yang cermat, yang tepat, yang jitu, itu tidak
perlu terlalu banyak bahasa verbal, tidak perlu terlalu banyak bahasa tulis, karena secara visual saja itu sudah menyampaikan makna. Jadi tulisan itu hanya mendukung mendukung makna bahasa visual. Jika itu terlalu panjang lebar, justru malah bahasa ungkap visualnya kurang tepat ya, kurang mengena. Baik, sekarang kita beri contoh untuk karyanya Mas ini ya, Mas siapa namanya? Mas Ahmad Fauzi ya. Nah, kita lihat dulu. Ini ya tentang tadi kan untuk ono masalah. Kita lihat dulu ya karyanya. Yang terakhir tadi kenapa layangan menyatukan tanda dari dua pemikiran. Layangan kok dua pemikiran itu maksudnya bi? Ya terlalu jauh ya. Kalau layangan dua pemikiran. Pokoknya layangan ini podo ya. Pemikiran ini kan ora podo. Oh, ini tukang cukurnya, ini yang dicukur, yang gengnya. Oh, ya wis. Ya misalnya pakai inilah ya. Ini secara ini menarik. Oh, ini ya kolasenya ya. Wah, asik ini. Bagus ini, Mas. Ini menarik ya. Dari segi visual menarik ini. Dan apa? Pakai teknik bloknya ini menjadi salah satu tawaran yang diberikan Mas Fauzi ya agar tidak ada bedanya ya, ada bedanya dengan karya-karya selanjutnya ya. Ini bisa dieksplorasi ya dengan teknik blok pada apa namanya pada ini ya di luar layangannya ini ya. Meskipun kalau terus-menerus dilakukan juga tidak bagus juga ya, tetapi ini berbeda dari yang kemarin. Bisa jadi besok batas antara bloknya ini, backgroundnya dengan objek lukisannya itu bervariasi juga. Sekarang saya kembali ke masalah narasi ya. Misalnya ini ya, ini gimana ini? Ini ada orang tukang cukur, ini geng motor, nah, saya baca ulang ya. Obrolan ketika kerja di mana ini oke lah Mas Wijal. Jadi obrolan cukur anak muda yang menjadi anggota geng motor. Pertanyaannya, apakah kamu bangga? Oke ya, misalnya begini. Contoh ya, contoh untuk lukisan Ahmad Fauzi ya. Misalnya lukisan ini tentang tukang cukur yang tidak sependapat dengan konsumen yang dicukur, nah, misalnya kan tukang cukur yang tidak sependapat dengan konsumen yang dicukur. Konsumen tersebut adalah anggota geng motor ya, yang gemar membuat kekisruan misalnya. Tadi apa? Versi lanjut saya menguasai dunia dan sebagainya ya. Membuat kekisruan dan menang sendiri misalnya, menguasai dunia. Membuat kekisruan dan menang sendiri. Menang sendiri. Konsumen tersebut adalah anggota geng motor yang kemarin membuat kekisruan dan menang sendiri. Tidak sebenarnya dengan konsumen yang dulu. Udah, berarti tukang cukurnya berarti tidak seperti itu kan, karena tidak sependapatnya. Nah, terus apa
apa misalnya. Eh, Nah, ini jadi bermasalahnya di sini. Eh, ketidak ketidaksesuaian tersebut diwujudkan lewat dua bentuk layang-layang. Nah, kan gitu. Bentuk layang-layang, tapi bentuk layang-layang ini hijau podo kan. Dan bentuk layangannya ini belum merupakan suatu yang saling bertubrukan ya. Bisa jadi dia bertubrukan, biasa di yang salah satu menyubek dengan yang lain ya. Meskipun dia isinya adalah tukang cukur gitu ya. Ketidaksesuaian diwujudkan lewat dua bentuk layang-layang yang saling bertabrakan ya. Misalnya meskipun ini tabrakannya kurang ya. Yang bentuk layang-layang yang saling bertabrakan. Layangan pertama berfigur ya, berfigur tukang cukur. Diwujudkan lewat dua bentuk. Gini aja sudah bisa sih, dua bentuk layang-layang kan tadi sudah ngomong ini nggak perlu nggak apa-apa. Nah, karena apa? Lukisan ini tentang tukang cukur yang tidak sependapat dengan konsumen yang dicukurnya. Misalnya orang lihat gini, oh ini ada tukang cukur karena bikin membawa gunting ya. Meskipun guntingnya kayak gunting sengnya ya. Apa gunting cukur kalau saya sekarang seperti ini, Mas. Nah, ini juga ya. Oke. Terus konsumen tersebut adalah anggota geng motor yang gemar membuat kekericuan dan menang sendiri. Oke, langsung orang tahu ini kan karena ada bentuk-bentuk banyak motor. Nah, ini pengen menguasai dunia ya. Gambarnya. Oke, sudah ya. Konsumen tersebut anggota geng motor yang gemar membuat kekericuan dan menang sendiri. Oke. Karena ini penting ya, ada gambar Liberty ini. Tersebut adalah anggota geng motor yang membuat kerusuhan dan menang sendiri, ingin menguasai dunia misalnya gitu, dan menang sendiri ingin berusaha menang sendiri untuk menguasai dunia kan gitu. Konsumen tersebut adalah anggota geng motor yang gemar membuat kekisruan dan menang sendiri untuk menguasai dunia. Langsung orang tahu ini kan. Oh, ini ujian dengan ini ya. Tapi kok barbershop ini gini orang ini gini. Nah, kan barbershopnya ini kan milik tukang cukurnya kan. Nah, mungkin menarik di sini. Tapi ini bagus ini. Kolasenya ini sudah enak. Sudah nyatu. Kolasenya bagus. Sudah nyatu. Meskipun warna pekatnya hitam ini mesti dimunculkan di sebelah kiri juga, Mas. Ini kan pekat sekali kan. Ini pekatnya ini yang kurang ya karena terkena ada dikomparasi dengan pekatnya hitam baju atau kain ini jadi abu-abunya kurang kuat ya, kurang ngejreng, kurang ini ya, kurang greget ya. Kalau tidak sesuai tersebut diwujudkan lewat dua bentuk layang-layang saling bertabrakan. Ya, terutama ini kan nggak tahu kalau ini layang-layang ya. Nah, itu baru disebutkan ya. Tapi kalau ada bentuk-bentuk seperti ini kan kita dengan kata kunci tadi menguasai dunia geng motor ya, sudah oke lah ya, sudah oke ya. Gitu ya, Mas Fauzi. Ini menarik ya dengan blognya ini mungkin ke depan bisa divariasi juga ya. Kadang ada bloknya yang dengan objeknya itu mungkin bisa menyatu, Pak. Misalnya seperti itu ya. Ini sayang yang abu-abunya ini kurang mantem sebagaimana ini. Ini loh Mas, apik banget sih. Menariknya. Mana ini? Tadi tempelan tadi. Oh di sini ya. Kolase kain kafe cukur di kanvas ya. Kain kafe cukur. Ini coba bentuk-bentuk ini ya Mas ya. Bentuk
warna pekatnya hitamnya yang ada di kolasenya ini bisa dipindah juga ya, diulangi, diresonansi di sebelah yang kiri. Kalau perlu huruf-huruf ini juga ada di beberapa tempat ini kayak barbershop ini. Nah, ini akan lebih ada harmoni. Oke, ya ini bentuknya kurang ini mas, kurang ada aksentuasi. Misalnya kayak gigi-gigi ini dikasih wow, putih bener-bener putih loh, sidik-sidik. Nah, ini juga itu apa ya? Tapi bentuknya deformasinya ya menarik ya. Sayangnya ini misalnya ya ini perlu dipertimbangkan. Jika ini layang-layang ya, jika ini layang-layang kan ada garisnya segini ya, yang di belakang ya, ada apa? Eh, terusannya. Nah, ini mengganggu ini. Eh, Warna agak gelap di sini mengganggu karena seakan-akan terusannya yang ini ya, yang atas tetapi agak agak turun ke bawah. Terus kalau ini layang-layang, nah ini yang belum terlalu tampak, itu bisa dikasih clue mas, kasih clue bahwa ini layang-layang ya. Kata kunci misalnya apa? Ekornya layang-layang atau talinya layang-layang atau bahkan tempolongnya layang-layang. Dan kalau ini peperangan layang-layang di atas ya kasih ruang komposisi agar layang-layang ini terasa enak di dalam bergerak. Nah, gitu kan. Nah, ini masih komposisinya masih terlalu formal, terlalu simetri ya untuk gerak layang-layang seperti itu. Baik, kita baca dulu. Assalamualaikum salam. Hadir nyimak Pak mohon maaf. Oke, Pak mohon maaf. Bentuk kanvasnya cuma yang berwarna. Yang blok itu hasil edit saya untuk menipu. Oh alah, gini mas. Kalau ini adalah blok, jangan warna ini. Warnanya putih wae. Warnanya putih. Kalau perlu pakai PNG ya. Kalau ini, ini bagus ini ya. Kalau ini bentuk tahprilnya seperti ini bagus sekali. Wah, ini satu terobosan yang menarik Mas Fauzi. Saya sangat setuju ini. Bagus, bagus sih. Kalau ini bukan bagian dari lukisannya, nah, ini menarik. Nah, kalau begitu Mas, eh, ini besok lagi kalau seperti ini, backgroundnya jangan abu-abu. Backgroundnya putih wae karena itu bukan bagian dari lukisan. Nah, gitu nggih. Uh, ya untuk memberitahu ya. Uh, Mana ini? Edit saya untuk rencananya ketika di display insya Allah pakai buntut Pak. Oke ya, bagus ya. Nah, kalau gitu kalau pakai buntut ya itu dikasih Mas. Karena itu bagian dari visual, bagian dari visual. Buntutnya itu dipasang. Nah, sekarang eh, nah kalau ini memang layang-layang, bentuknya seperti layang-layang. Nah, sekarang saya tanya Mas, ini dua tafril atau satu tafril? Dua tafril atau satu tafril? Nah, ini mungkin satu tafril ya. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan ya. Jika ini dua tafril atau naik turun gitu ya. Satu tafril tetapi ada teksturnya ya. Yang satu ini di bawah, yang lain agak naik itu juga bisa ya. Oke, menarik ya kalau begitu ya. Bagus kalau ini adalah bloknya. Oke, nilainya apa ini? Dari segi apa namanya? Kreativitasnya bagus ya dengan tabel yang seperti ini. BA lebih lah ya A. Tapi ya belum utuh ya karena warnanya kurang kurang apa ya? Kurang ono aksentuasi dan ada penekanan sedikit-sedikit lah di sini. Kasih sedikit-sedikit ada apa namanya? Ada gelap-gelapnya ya, yang sepekat ini mungkin sedikit aja ya, nggak usah banyak agar tidak bersaing ya, tetapi ada. Oke, ya, amin, amin.
Amin. Amin. Tapi kreatif, bagus sih, bagus. Amin 91. Oke, Mas Wahyu tadi udah tak jawab ya, contoh membuat narasi lukisan. Enggak hanya untuk Mas Wahyu ya, untuk semuanya saja. Terutama teman-teman yang masih suka menulis panjang-panjang. Oh iya, yang tidak perlu ditulis ya, uh, mat, uh, materi yang tidak perlu yang tidak perlu ditulis itu uh, hal yang uh, hal yang tidak ada dalam visual. Ya. Maksudnya tadi ya ngomong sate malah jadi ngomong tentang menanam pohon pohon bambu. Terus yang tidak perlu lagi adalah proses pembuatan karya, proses pembuatan ya, pembuatan jika hal itu tidak menyampaikan makna tertentu, menyampaikan makna tertentu. Nah, yang masih dulu ya, yang dulu masih menulis proses pembuatan itu Mas Kusrita ya. Ini dibuat dengan cara begini dan begitu. Itu kalau di dalam laporan TA memang dibuat ya di dalam bab alat dan bahannya cara. Tetapi kalau di dalam deskripsi nggak perlu. Tetapi di Mas Kusrita itu kan untuk proses proses pembelajaran jadi nggak apa-apa ya. Proses kuliah untuk diskusi di dalam kuliahnya. Ini caranya membuat begini nggak apa-apa. Dan Mas Gus cerita ketika untuk pameran misalnya untuk katalog kan itu tidak ditulis ya itu hanya untuk konsumsi perkuliahan. Kalau kita lihat misalnya deskripsinya karya Mas Gus cerita di dalam katalog itu tidak seperti itu ya udah benar ya. Oke, itu Mas Ahmad Fauzi saya baca lagi. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Sekarang kita ke karyanya Mas Andi. Kita baca, kita lihat ya karyanya Mas Andi ini ada perbedaan secara visual ya, ada perbedaan secara visual, ada unsur artistiknya, tetapi nanti kita lihat ya ada hal yang belum apa ya, belum total. Tapi kita lihat, kita baca dulu. Ada unsur artistiknya. Banyak unsur artistiknya untuk karya ini ya. Nama Andi Asrianto, Umah-Umah 2023 60 kali 40 cm. Cat akrilik di kanvas subjek materinya ruang. Kontennya Umah-Umah, karya yang terinspirasi dari pameran Umah-Umah yang juga saya visualkan dengan gaya lukisan saya era tahun 2003 yang juga saya visualkan dengan gaya lukisan saya era tahun 2003-2010, kerinduan dengan teknik dan objek di masa lalu. Saya torehkan di kanvasnya yang menceritakan tentang keadaan rumah, problematika rumah, dan warna-warni berumah tangga yang ada yang saya visualkan dengan gambar-gambar rumah berhimpitan. Ini kalau teman-teman bercerita seperti ini nggak apa-apa ya kalau di dalam perkuliahan, tetapi kalau untuk lomba, untuk katalog ya, apalagi tempatnya terbatas itu pakainya seperti tadi ya, tidak usah terlalu panjang lebar tulisannya. Saya menggambarkan sosok tinggi besar sebagai perwakilan siap berjuang mencari nafkah untuk keluarganya di tengah hiruk pikuk dunia kerja, persaingan dan permasalahan yang harus dibasmi demi tanggung jawab kepala keluarga. Mahkota bertuliskan on dream sebagai perwakilan impian atau khayalan antara keinginan membahagiakan keluarga dan impian memiliki keluarga. Keduanya sama-sama membutuhkan kesiapan dan kekuatan untuk menyatukan dua hati dalam
satu misi. Uh, dua arti satu misinya ini. Sekarang saya teknis dulu ya. Dari segi tekniknya artistik banget Mas ya. Artistik ya. Bagaimana Mas Andi ini ada bentuk yang jelas, terus kemudian disapu dengan sedikit transparan, atau benar-benar plakatnya seperti ini. Ini artistik banget. Terus antara di tiap goresannya ya, tidak benar-benar blok, tetapi dalam nuansa kekosongan ini nuansanya kaya ya. Ada beragam unsur visual, goresan-goresan yang itu tetap terasa ruang kosong, jadi enak. Dan beberapa teknik lain seperti kerok juga dimainkan ya, jadi menarik. Yang tidak enak karya ini adalah goresannya untuk yang kekanak-kanakan ini. Ini goresannya masih terlalu apa ya istilahnya, kaya ilustrator, kaya desainer, apa nggawe desainer apa untuk ilustrasi majalah, untuk keterangan-keterangan di desain komunikasi visual ya. Goresannya itu masih dikanak-kanakkan gitu ya. Ini beda jauh ya dengan goresan-goresan yang ini enak ya. Ini enak. Goresannya enak. Beberapa yang tidak tampak ini artistik enak ya. Tetapi goresannya ini ya mungkin pakai apa? Spidol. Ini nggak enak ya. Kayak bener-bener apa ya? Gambare, lukisannya, bentuknya itu kekanak-kanakan, naif ya. Tetapi cara kerjanya itu benar-benar terprogram ya. Harus seperti ini ya. Bentuknya podo. Terus harus nyambung semuanya. Garisnya linear ya, garisnya konstan, besar kecilnya sama. Harus ketemu bentuk. Setiap bentuk harus digarisi kan gitu kan. Ini masih apa? Yo kalau dikomparasi paling paling apa? Paling ketok itu kalau dikomparasi dengan karyanya Mas Mul. Nah, karyanya Mas Mul itu kan goresannya kita belajar ya dari Mas Mul. Yang ada umah-umahnya mana? Sebentar. Meskipun tidak harus seperti Mas Mul tentu saja ya. Tidak harus seperti Mas Mul. Tetapi untuk Mas Mawi tadi, Mas Andi tadi, itu goresannya ijik kaku, masih kaku ya, goresan yang omah itu terutama ya, rapenan. Mas Mel itu punya lukisan rumah-rumah gimana ya, rumah kecil-kecil itu ya, sama biar sama. Nah, ada kok dulu itu, jadi banyak rumah kecil-kecil sampai ini baik. Ya itu dulu aja kayaknya ini. Nah, udah ini aja. Nah misalnya ini ya, kapal. Nah, omah iki yo bejo-bejo, terus garisnya juga juga tidak konstan ya. Misalnya ini ya, yo kadang menampilkan proyeksi tapi yo garisnya iki
waton gitu ya. Waton tapi api kan gitu. Artistik ya. Nah, ini kan ada unsur ngawur-ngawurnya ya ketika menampilkan bentuk-bentuk yang naif. Nah, ini terlalu rapi ya. Meskipun digawe ora rapi, cek rapi gitu ya. Ije apa ya? Cek digawe-gawe ya. Masih digawe-gawe. Kalau yang kemarin yang dipamerkan ya maksudnya yang karya-karya kemarin memang wis mapan ya, sudah mapan, sudah menunjukkan apa pencapaian garis yang spontan maksimal. Ini seperti tadi saya sampaikan ya, garis-garis yang lain ini menarik ya, tapi ngono iki ora penak. Terus yang saya nggak tahu tadi ya, dua hal tadi yang belum terbahasakan. Jim mewakili impian atau khayalan antara keinginan membahagiakan keluarga dan impian memiliki keluarga. Nah, ini mungkin ya, memiliki keluarga atau membahagiakan keluarga itu kan dua hal yang ada dua aspek gitu. Nah, itu mungkin yang perlu digambarkan. Mana rumah yang untuk keluarga, mana rumah keluarga bapak ibu ya dengan anak istri misalnya. Aduh, malah tutup. Sik, dulu, sorry. Mohon maaf ya. Mas Andi. Mas Andi nomor mau. Malah ketutup ya. Nomor berapa tadi ya? Nah, ini. Oke. Itu nggih, Mas Andi ya. Ini mewakili impian saya untuk keinginan membagian keluarga atau memiliki keluarga ya, membagian keluarga atau memiliki keluarga. Ini adalah dua hal. Mas Andi ternyata ini ya, mungkin ada kecenderungan mengkomparasi atau mengontraskan dua hal itu menarik ya. Biasanya kan kemarin kan on beach atau apa yang sarapan itu kan ada yang sarapan sederhana, ada yang sarapan model londo itu. Nah, ini keluarga, membagian keluarga atau membangun keluarga. Nah, itu gambarannya di sini mungkin yang perlu diperkuatnya antara keluarga yang sudah ada, membagian keluarga Bapak Ibu, atau membangun keluarga, duwe bojo ndek anak kan gitu. Gitu Mas Andi. Itu iki artistik ya. Ya tapi rak penak iki yo. Melengkungi ini. Ini segini enak ini. Deformasi ini enak ini. Pas tubuhnya ini enak. Ini pas tangannya iki lho sing rak penak. Kayak Ceko kan, tangan kok malik eko nih. Meskipun deformasi kan. Ini kayak apa ya? Kayak Tugel Ceko kurang pas ya ini deformasinya terkait dengan anatominya. Oke, B lebih BA oke. Hampir. Iya BA plus ya, BA plus. BA plus plus lah. BA plus plus ya. BA plus plus. BA 86. Oke, itu teman-teman kuliah kita hari ini. Semoga tidak ada yang terlewat. Saya baca dulu. Ini Mas Andi sengaja ora komen iki. Oh paling. Apa meneh diketokke dibandingke karo lukisane Mas Mulyo. Aja dibanding-bandingke. Kritik seni ya kudu dibanding-bandingke malahan ya. Oke teman-teman.